Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliansah dari SAA semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang KKN di Indonesia. Apa itu KKN? KKN adalah salah satu singkatan yang akrab bagi masyarakat Indonesia. Sering kalau ada protes anti pemerintah, singkat KKN didengar dan diteriakkan oleh para demonstran atau ditulis di atas spanduk-spanduk. KKN mengacu ke korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sangat menyebabkan mayoritas penduduk di Indonesia telah menjadi bagian intrinsik atau sudah mendarah daging di pemerintahan Indonesia. Mungkin mencapai puncaknya selama rezim Orde Baru Presiden Soeharto tahun 1963 sampai 1998. KKN itu dibagi menjadi 3, yaitu korupsi, kolusi, nepotisme. Korupsi adalah sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan organisasi untuk kepentingan pribadi. Yang kedua yaitu kolusi. Kolusi adalah sebagai persengkolan rahasia untuk maksud atau tujuan yang tidak terpuji. Yang ketiga yaitu nepotisme. Nepotisme diartikan sebagai kecenderungan untuk mengutamakan atau menguntungkan sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah, atau tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang pemerintahan. KKN di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 bagian, yaitu sejarah, perkembangan, sebab akibat, dan solusi. Yang pertama, sejarah KKN di Indonesia. Sejarah korupsi di negara kita ternyata sudah dimulai dari zaman kerajaan dan kesultanan, hal yang membuatnya kurang terekspos karena memang para sejarawan lebih memfokuskan kajian-kajian sejarah mereka ke arah politik dan sosial saja, bukan ke permasalahan ekonomi yang terjadi pada saat itu. Pada zaman tersebut adalah awal dari korupsi. Bisa dilihat dengan apa yang terjadi di Kerajaan Singosari. Terjadi perebutan kekuasaan yang dilatar belakangi kekuasaan dan ekonomi. Di Banten bahkan terjadi pertikaian antara Sultan Haji yang merebut kekuasaan atau tahta dari ayahnya sendiri, Sultan Ageng Tritayasa. Banyak lagi perlawanannya rakyat yang terjadi, di mana telah merubah sistem pemerintahan di negeri ini. Isu-isu mengenai korupsi ini yang kebanyakan menjatuhkan rezim pemerintahan yang berkuasa saat itu. Seiring perkembangan zaman dari masa Orde Lama dan masa Orde Baru, tindakan korupsi belum juga bisa diberantas. Banyak produk-produk pemberantas korupsi lahir di masa Orde Lama. Ada yang namanya Panitia Budi, Komando Tertinggi Retoling Aparat Revolusi Konter, yang diketuai langsung oleh Presiden Soekarno. Dengan lahirnya organisasi ini semakin menambah lambatnya usaha pemberantasan korupsi. Di zaman Orde Baru, Soeharto tidak mau kalah dan melahirkan produk yang namanya Tim Pemberantasan Korupsi, yang biasa disingkat TKP, yang diketuai oleh Jaksa Agung. Pada periode yang sama, Presiden Soeharto juga membentuk tim 4 yang tugasnya membersihkan Bulog, Depak, Pertamina, Telkom, dan lain-lain. Pada masa yang sama juga didirikan Operasi Tertib Optip yang juga sebagai pemberantasan korupsi di Indonesia. Tetapi 2 lembaga ini juga sering berselisih
Hal ini sangat melemahkan lembaga itu dalam memberantas korupsi. Alhasil, para koruptor terus bisa melenggang di kursi singgasana rezim Orde Baru. Masa B.J. Habibie juga melahirkan pembentukan KPN yang bertujuan menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN. Di masa Abdurrahman Wahid juga melahirkan tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi TGPT-PK yang akhirnya dibubarkan setelah diajukannya judicial review. Masa Orde Reformasi, produk pemberantasan korupsi pun juga lahir. Lembaga yang disebut sebagai lembaga yang super body itu adalah harapan real satu-satunya setelah kejaksaan dan kepolisian dinilai gagal. Pemberantasan korupsi ini pun mendapat tantangan yang berat, dan yang paling penting hangat sekarang itu adalah usaha-usaha pelemahan terhadap keperkasaan lembaga yang disebut KPK ini. Jika kita lihat dari masa ke masa tadi, jelas kita lihat bahwa kunci sebenarnya dari permasalahan korupsi ini adalah terletak kepada sistem ekonomi yang dijalankan secara modern, di mana kita mengenal istilah bahwa negara maju sebagai guru korupsi. Mengapa bisa begitu? Kita bisa lihat produk hasil dari ekonomi modern seperti IMF, Bank Dunia, ataupun perusahaan multinasional yang dapat menjerat Indonesia sebagai negara berkembang masuk ke dalam lumpur korupsi yang memang sudah merajalela. Akibatnya utang luar negeri Indonesia meningkat. Inilah yang menyebabkan negara berkembang bukannya menjadi maju, tapi bisa kembali menjadi negara terbelakang, karena anak cucu kita terus mewarisi hutang-hutang yang dikerjakannya pengangguran, kemiskinan, atau kemelaratan sudah pasti merupakan hasil dari sistem ekonomi modern ini. Yang kedua yaitu perkembangan KKN di Indonesia. Yang pertama, di era sebelum Indonesia merdeka. Sejarah sebelum Indonesia merdeka sudah diwarnai oleh budaya-budaya tradisi korupsi yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan, dan wanita. Yang kedua yaitu era pasca kemerdekaan. Bagaimana sejarah budaya korupsi khususnya bisa dijelaskan? Sebenarnya budaya korupsi yang sudah mendarah daging sejak awal sejarah Indonesia dimulai seperti telah diuraikan di muka. Rupanya kambuh lagi di era pasca kemerdekaan di Indonesia, baik di era Orde Lama maupun di era Orde Baru. Yang ketiga yaitu Orde Baru. Pada pidato kenegaraan di depan anggota DPR atau MPR tanggal 16 Agustus 1967, PJ Presiden Soeharto menyalahkan rezim Orde Lama yang tidak mampu memberantas korupsi sehingga segala kebijakan ekonomi dan politik berpusat di istana. Pidato itu memberi isyarat bahwa Soeharto bertekad untuk membasmi korupsi sampai ke akar-akarnya. Sebagaimana wujud dari tekad itu, tak lama kemudian dibentuknya tim pemberantasan korupsi TKP yang diketuai oleh Jaksa Agung. Yang keempat yaitu era reformasi. Jika pada masa Orde Baru dan sebelumnya korupsi lebih banyak dilakukan oleh kalangan elit pemerintah, maka pada era reformasi hampir seluruh elemen penyelenggaraan negara sudah terjangkit virus korupsi yang sangat ganas. Di era pemerintahan Orde Baru, korupsi sudah membudaya sekali, kebenarannya tidak terbantahkan. Orde Baru yang bertujuan meluruskan dan melakukan koreksi total terhadap oblah serta melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara
murni dan konsekuen, namun yang terjadi justru Orde Baru lama-lama menjadi Orde Lama juga, dan Pancasila maupun undang-undang belum pernah diamalkan secara murni kecuali secara konsekuen alias kelamaan. Sebab akibat. Salah satu dampak negatif dari perkembangan pembangunan adalah tindak pidana korupsi. Di Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Hampir semua kabupaten memiliki kasus korupsi, dan sebagai besar departemen di negara ini memiliki indikasi untuk korupsi. Dengan kata lain, korupsi di Indonesia adalah penyakit menular. Jika kondisi seperti itu masih terus terjadi, maka akan menghambat pembangunan dan mengancam integrasi negara ini, karena korupsi memiliki implikasi untuk semua sektor dalam kehidupan kita, seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Solusi ataupun cara menanggulangi, terdapat 3 komponen dalam penanggulangan KKN, yaitu yang pertama, menetapkan sebuah sistem tentang evaluasi kinerja yang baru. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang korupsi. Dan yang ketiga, menghukum dengan segera pejabat yang korupsi. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang KKN, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.